Di banyak negara, setelah seseorang disumpah menjadi advokat, yang bersangkutan mesti mengikuti pendidikan hukum berkelanjutan, atau kita singkat saja dengan istilah PHB. Prinsipnya, PHB adalah pendidikan profesional untuk advokat yang berlangsung setelah seseorang menyandang predikat advokat. Di sejumlah negara, PHB ini merupakan persyaratan untuk keberlanjutan izin beracara. Di Amerika dikenal dengan istilah Continuing Legal Education atau CLE. Sementara di Inggris atau Kanada dikenal dengan Continuing Professional Development atau CPD. Seorang barrister atau solicitor di Inggris wajib mengikuti CPD agar terus bisa memperpanjang izin kepengacaraannya. Pendidikan hukum berkelanjutan dapat dikatakan turut berkontribusi meningkatkan kepercayaan para pencari keadilan dan masyarakat secara umum terkait kapasitas pengetahuan dan keterampilan seorang advokat. Dalam sebuah artikel berjudul Continuing Legal Education in the United States di Electronic Journal of the US Department of State, volume 7 nomor 2 Agustus 2022, Macarena Tamayo Calabrese, Annette Cook, dan Shirley Meyer menulis, Continuing Legal Education Program play a critical role in teaching skills and values that lawyers need in order to attain and maintain the accepted professional standards required to practice law in the United States. Program hukum berkelanjutan memainkan peran penting dalam mengajarkan keterampilan dan nilai-nilai yang dibutuhkan pengacara untuk mencapai dan mempertahankan standar profesional yang diterima, yang diperlukan untuk praktik hukum di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat ada beberapa lembaga yang menyediakan pendidikan hukum berkelanjutan. Antara lain, the American Bar Association Center for Continuing Legal Education. Ada juga American Law Institute, American Bar Association Committee on Continuing Legal Education. Contoh lain dilaksanakan oleh Practicing Law Institute. Ada juga lembaga komersial yang menyelenggarakan pendidikan hukum berkelanjutan, seperti Aspen Law and Business Executive Enterprise atau American Conference Institute. Pelaksanaannya tidak hanya dilakukan dengan langsung tatap muka, ada juga dilakukan secara jarak jauh atau dengan menggunakan distance learning format seperti dengan teleconference atau web seminar. Pendidikan hukum berkelanjutan di Amerika Serikat secara serius dikembangkan oleh American Law Institute bekerja sama dengan Bar Association dan beberapa sekolah tinggi hukum. Setelah disumpah menjadi advokat, yang bersangkutan wajib memperoleh 45 kredit per tahun selama 3 tahun pertama. Mencakup pendidikan lanjutan tentang kode etik dan perilaku serta pendidikan advokasi. Setelah 3 tahun, maka advokat yang bersangkutan wajib memperoleh 12 kredit per tahun untuk barrister dan 90 kredit selama 3 tahun untuk solicitor. Di British Columbia, Kanada, Continuing Professional Development diwajibkan bagi advokat. Semua advokat diharuskan melapor kegiatan pendidikan hukum berkelanjutan yang telah diikuti setiap tahun
ke Law Society of British Columbia. Di British Columbia, advokat harus menyelesaikan minimal 12 jam kursus dan 50 jam belajar mandiri setiap tahunnya. Bagaimana di Indonesia? Di negara kita, pendidikan hukum berkelanjutan saat ini belum bersifat mandatori atau belum wajib. Tidak ada syarat memperoleh kredit pendidikan hukum lanjutan untuk memperpanjang kartu tanda advokat. Namun demikian, Perhimpunan Advokat Indonesia, Suara Advokat Indonesia, Peradi SAI saat ini tengah melakukan pengembangan pendidikan hukum berkelanjutan. Tujuan pokoknya antara lain untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan advokasi para anggotanya, serta juga meningkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang advokat. Tentu program pendidikan hukum berkelanjutan jika sudah dilaksanakan termasuk harus diikuti oleh saya sendiri. Program pendidikan hukum berkelanjutan saat ini dipimpin oleh rekan Dewi Savitri Reni SHLLM. Beliau adalah Ketua Komite Pendidikan Hukum Berkelanjutan Dewan Pimpinan Nasional Peradi SAI. Beberapa program yang telah dilaksanakan oleh komite antara lain webinar RUU KUHP dan konsekuensi hukum yang harus dipahami oleh advokat dengan menghadirkan narasumber Dini Purwono, staf khusus kepresidenan bagian hukum, dan juga ada Dr. Albert Aris SHMH, anggota tim pembahasan dan sosialisasi rancangan KUHP. Pernah juga dilaksanakan webinar kupas tuntas peraturan ketenagakerjaan dalam Omnibus Law dengan narasumber advokat senior Kemal Syah Siregar SH. Selanjutnya webinar tips and trick mengelola law firm di masa pandemi. Menghadirkan narasumber Ira Andamara Edi Murti, senior partner pada SSEK Law Firm, dan Hari Ponto, senior partner Kailimang & Ponto Law Firm. Ada juga komite pernah melakukan dan menyelenggarakan webinar dengan tema perubahan hukum pertanahan pasca Omnibus Law dengan narasumber Edi Marek Lex selaku founder Lex & Co Law Firm. Komite Pendidikan Hukum Berkelanjutan juga pernah melaksanakan webinar aturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja bidang perpajakan dengan narasumber Neil Madrin Nur. Webinar pendidikan berkelanjutan mengenai profesi advokat dan ancaman RUU KUHP dengan narasumber Profesor Dr. Edward Omar Sharif Sirait selaku Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Arteria Dahlan STSAMH, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan juga Dr. T. Mangaranap Sirait selaku perwakilan dari Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Suara Advokat Indonesia, sebagai para narasumber. Pernah juga dilaksanakan webinar pendidikan berkelanjutan online single submission OSS Risk Based Licensing dengan narasumber Joni Sakti Meyer Siburian. Dan tentu masih banyak lagi kegiatan yang dilakukan oleh Komite Pendidikan Hukum Berkelanjutan DPN Peradi SAI. Mohon maaf, saya tidak akan menyebut satu persatu karena daftarnya panjang. Yang perlu juga dikemukakan, Komite Pendidikan Hukum Berkelanjutan Dewan Pimpinan Nasional Peradi SAI saat ini telah menyusun peraturan
organisasi tentang penyelenggaraan pendidikan berkelanjutan bagi advokat. Dikembangkan juga silabus pelatihan organisasi advokat. Yang saya ketahui, rencana ke depan, setiap Dewan Pimpinan Cabang Peradi SAI bekerja sama dengan Dewan Pimpinan Nasional dapat mengembangkan kurikulum pendidikan hukum lanjutan yang bermanfaat dan sesuai dengan konteks profesi di wilayahnya masing-masing. Tentu ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas keterampilan, pengetahuan, juga etik dari para anggota Perhimpunan Advokat Indonesia di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Sudah ada wacana untuk mewajibkan para advokat Peradi SAI mengikuti pendidikan hukum berkelanjutan. Sebagaimana telah dilakukan di Amerika dan juga di negara-negara Eropa, juga di Australia. Karena seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, pendidikan hukum berkelanjutan turut berkontribusi meningkatkan kepercayaan bagi masyarakat secara umum terkait kapasitas pengetahuan dan keterampilan advokat. Salam kompak, salam advokat, salam keadilan.